Ya, shalom anak muda. Shalom. Ya, kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sama-sama kita datang siang hari ini dengan satu tujuan, untuk kita boleh memberikan pujian kita, penyembahan kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari sebelum kita mulai sama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Tuhan Allah kami yang baik dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan mengerjakan banyak hal yang luar biasa dalam hidup kami, yang membuat kami ada sampai hari ini, Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah siang hari ini menjadi waktu kami dengan Engkau, Tuhan. Kami membawa, Tuhan, hidup kami, penyembahan kami, rasa syukur kami, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, Kau pribadi yang layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami semuanya boleh siap untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh fokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai kedalaman hati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku
Dia sama-sama. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
katakan amin. Shalom anak muda. Percaya dia baik, amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Tuhan bertata atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Segala
satupun, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Sampai semakin bersinar terang. Amin. Terang nyatakan Tuhan bagi hidup ini dengan kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Engkau mati buat siap kami Tuhan, untuk menebus hidup kami. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan buat siapa yang bersyukur sama-sama kita katakan kasih yang terindah, hati yang mulia.
hormati buat setiap kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu Tuhan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum akan Tuhan, kami hormat akan Tuhan, karena Tuhan yang punya kuasa dan surga dan bumi. Kami pantas layak menghormati, menghargai dan kagum punya Tuhan seperti Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami dan yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar, kami mau belajar sungguh-sungguh, karena firman Tuhan berkuasa, sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sumber, firman Tuhan sumber hikmat kami punya kepastian apa yang harus kami lakukan ke depan. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kamu dah silakan duduk. Tergoncangkan, apa yang tak tergoncangkan di dunia ini semua bisa tergoncangkan. Negara-negara maju besar bisa tergoncangkan, bisa mengalami keambruan ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar bisa mengalami goncangan. Kerajaan di dunia ini bisa tergoncangkan. Yang mengerti katakan mengerti. Anak muda di sini kuat-kuat enggak? Teguh enggak? Ya. Saya kuat Pak, saya teguh Pak. Kecuali kalau diputus pacar saya goncang Pak. Goncang ya, lembung seperti layangan putus. Ya sama. Sekuat-kuatnya cowok, setinggi-tingginya, sebesar-besarnya fitness, wah kuat, diputus pacar lembung juga ya. Saya berdoa di sini anak muda yang setia ya. Ada ya teman SMP sampai menikah ya. Ada nggak yang teman TK setia sampai teman SMA? Firman Tuhan
Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Cepat ya. Sebentar aja, kita nanti sama-sama ke rumah duka Saudara Andi ya. Saudara Andi 16 tahun telah mendahului kita pulang ke rumah Bapak ya. Nanti rundingan ya, bagaimana ini? Sama-sama, ada yang goncengan sepeda motor, ada yang naik mobil ya. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Sama-sama katakan kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Wow, bangga saudara, engkau muda tapi punya kerajaan yang tak tergoncangkan. Lihat dengan mata iman saudara ya. Sekali lagi ya. Kepintaran kita, manusia, pengalaman kita, kekayaan kita, satu waktu bisa habis ludes dan tergoncangkan. Apa yang tak tergoncangkan itu harus kuat ya, bukan hanya sekedar dipacul, dilengges, digali, tapi sampai harus menggunakan paku bumi. Wah, itu kuat, tak tergoncangkan. Gedung-gedung pencakar langit dan yang gedung yang lentur seperti per yang bisa mengikuti gempa bumi. Wow, itu ada sampai ilmu seperti itu ya. Kuat goncang ya. Berapa waktu saya main dengan anak saya yang umur 2,5 tahun buat bongkar pasang, mainan bongkar pasang, main susun rumah-rumahan itu ya. Setelah jadi enak aja Felicia bongkar gitu ya. Mamanya buat rumah-rumahan dari karton itu dirangkai, jadi rumah dibongkar, susah-susah buat dibongkar ya. Terporak-porandakan ya, terhancurkan, tergoncangkan ya. Yang mudah dibuat itu mudah tergoncangkan. Proses yang mudah, yang instan itu gampang tergoncangkan ya. Makanya kadang kalau kita anak Tuhan ujiannya berat, nah itu nanti tujuannya ke depan supaya kuat, teguh, tak tergoncangkan. Anak muda, hari ke depan gak tambah sulit, gak tambah mudah, tapi tambah sulit, tambah sukar. Zaman akhir zaman, tambah sulit, tambah sukar. Tapi kita yang sudah diuji oleh Tuhan, dimurnikan seperti emas yang murni, kuat, tak tergoncangkan. Kita punya kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Sama-sama katakan ucap syukur. Iya, ucap syukur. Enak ndak enak syukur. Susah senang syukur. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita semua seizin Tuhan. Dan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dan percaya Tuhan. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Sama-sama katakan ibadah. Anak muda, ibadah gak cuma di gereja. Apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, teman kita, guru kita, tetangga kita, itu ibadah. Lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati, lakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan, seperti untuk Tuhan. Ya, belajar melakukan semua yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi, kalau kita melihat manusianya, orangnya, teman, tetangga, keluarga yang mengecewakan kita gampang kecewa, kita tidak mau lagi berbuat yang baik, kita gampang motung, kita gampang putus asa, kita gampang putus harap, kita gampang berhenti melakukan yang baik karena melihat manusianya. Tapi coba perhatikan baik-baik, pikirkan bahwa kita melakukan semuanya seperti kepada Tuhan, maka engkau cenderung tidak akan kecewa. Sama-sama katakan tidak kecewa. Kok nangis semua ini? Ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Perhatikan, Allah kita kasih, amin. Ya, seperti kakek, seperti engkau selalu cinta, gak mau menghukum. Tapi perhatikan,
Allah juga seperti polisi, seperti hakim, seperti jaksa. Salah harus dihukum. Itu adil, itu adil. Ya, puji Tuhan. Kita mengenal Yesus Kristus itu menunjukkan bahwa pertemuan Allah yang adil dan kasih. Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Ya, mengasihi, tidak mau menghukum, adil, harus dihukum. Dosa, salah harus dihukum. Nah, Yesus mengambil alih. Yesus yang dihukum, Yesus yang disalib. Tidak usah kita. Wow, pantas kita mengasihi Tuhan Yesus ya. Allah adalah api yang menghanguskan, ya, menghanguskan sampah, menghanguskan yang tidak murni dibuang, yang kotor, memurnikan emas, ya, sakit, ya, diproses, dibentuk itu sakit, ya. Allah kita Allah yang menghanguskan, api seperti api yang menghanguskan, ya. Sekali lagi, anak muda kuat ya dalam proses ya. Diproses itu tidak enak ya. Direndahkan itu tidak enak. Diinjak itu tidak enak. Tapi biasanya seperti duren ya. Buah duren dibanting, diinjak, krek, nah, baru keluar. Bisa dinikmati buah yang manis ya. Anak muda diproses tujuannya supaya rendah hati. Sama-sama katakan rendah hati. Ya. Sekali lagi, semua yang buruk, karakter yang buruk dibuang, dibersihkan. Allah seperti api yang menghanguskan, ya. Dihanguskan semua sampah-sampah dalam diri kita, ya. Kotoran-kotoran dalam diri kita, ya. Supaya kita murni timbul seperti emas, ya. Kita lihat Mazmur 46 ayat 5. Mazmur 46 ayat 5. Tulisan para pemuji, para penyembah Tuhan. Mazmur 46. Ya, Allah kota benteng kita. Bani Korah ini. Tulisan para pemuji, penyembah, pemusik ya. Kita langsung baca ayat 5. Kota Allah. Sama-sama katakan kota Allah. Ya, kalau kita sadar kita milik Tuhan, kita tinggal di mana, yang penting di situ ada Allah, tak tergoncangkan ya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Ya, bukan masalah tempatnya. Di mana kita bersama Allah itu tak tergoncangkan. Anak muda, ya mungkin kau tidak punya perusahaan, belum punya perusahaan besar, engkau tidak tinggal di negara yang maju, ya masih berkembang ini. Tapi semakin sadar ya bangsa Indonesia ya, semakin sadar bahwa kita bangsa Indonesia ini bangsa yang besar, negara yang besar, ya. Makanya banyak negara yang ngiler, yang ingin memiliki negara kita ya. Berapa kali kita dipecah belah ya, supaya kita berperang sendiri, bertengkar sendiri, lalu negara-negara lain akan menguasai kita ya kan. Dulu kita minder ya, dulu saya masih kecil minder. Orang Indonesia minder kayak gimana gitu ya, negara miskin gitu ya. Kalau dengar negara-negara lain, seperti kalau lihat mereka tinggi, putih-putih kayak seperti lihat malaikat, kita seperti manusia kelas 2 gitu ya. Ternyata hari-hari ini semakin banyak saya sadar ya, kita sama kok manusia ya. Bahkan bangga jadi Indonesia. Kaya, apa yang enggak ada di Indonesia, semua ada. Ya. Haleluya, apalagi kita punya Tuhan yang punya kuasa surga dan bumi. Wow, bangga ya. Saya berdoa anak muda sini semua dipakai Tuhan luar biasa ya. Jadi pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, ya. Takut Tuhan. Ya, saudara akan penuh dengan hikmat Tuhan. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ayat 7. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang.
Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Itu betapa dahsyatnya Allah kita. Pantas kita takut akan Tuhan, ya. Ayat 8. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub, ya. Lagu kuno, mungkin belum lahir kalian ya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Saya dengar ada masih anak-anak muda yang dulu tidak punya pekerjaan, sembahyang supaya dapat pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan, sibuk dengan kerjaan, kerja, cari uang supaya masa depan cerah. Tidak ada waktu sembahyang, tidak ada waktu baca Alkitab, tidak ada waktu untuk ibadah kaum muda. Loh, padahal uang, kekayaan, harta benda, rumah, hotel, semua kota, negara, semua tergoncangkan, ya. Tapi bersama Tuhan, firman Tuhan kekal selama-lamanya. Langit bumi ini akan lenyap. Cari apa kita? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Uang, 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 bukan Tuhan saya. Apa yang dicari Tuhan? Saya. Apa yang dicari Tuhan? Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan pagi, siang, sore, malam? Saya. Orang yang berdosa. Saya, tapi yang orang berdosa. Curang ya. Enggak, kita semua. Ya apa ya? Lebih cari uang daripada Tuhan. Padahal kalau kita takut Tuhan, penuh hikmat Tuhan, uang yang ngejar kita. Bukan kita yang ngejar uang. Punya uang belum tentu punya Tuhan. Punya Tuhan punya segala-galanya. Katakan amin. Pemuda, doa saya, doa kita semua, pemuda-pemudi, kamu muda, anak muda tapi penuh Roh Kudus, penuh Roh Allah, penuh Roh yang luar biasa, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Daniel. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, ya, tapi melawan roh-roh jahat. Setan tidak takut uang banyak, tidak takut uang miliaran, triliunan, kekayaan kita. Oh, pekerjaan kita, jabatan kita, big boss. Oh, tidak takut setan. Setan pengalamannya ribuan tahun dan setan, perhatikan baik-baik. Setan itu tugasnya mencuri, membunuh dan membinasakan. Oh, habis kita. Jangan, anak muda jangan jauh dari Tuhan ya. Dekat dengan Tuhan, engkau dahsyat, engkau kuat, engkau punya kerajaan yang tak tergoncangkan karena Allah ada dalam kerajaan kita. Allah ada dalam kota kita. Allah ada dalam hidup kita. Muda tapi tak tergoncangkan. Katakan amin. Haleluya. Boleh lihat kanan kiri. Kamu tak tergoncangkan. Coki, kamu tak tergoncangkan. Kamu punya Tuhan yang dahsyat, ya. Kamu jadi kesaksian bagi banyak orang, tanda keajaiban bagi banyak orang. Ya. Kita berdoa untuk Coki dalam nama Yesus. Kuat ya. Haleluya. Yesaya 66 ayat 1. Dikatakan firman-Nya, langit adalah takhtaku. Wow. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Maaf ya, kecepatannya. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Haleluya. Bersyukur kita punya Alkitab ya. Tuhan pakai hamba-hambanya dari latar belakang yang berbeda, orang-orang pekerjaannya yang berbeda, di masa yang berbeda. Wow, bisa menuliskan apa isi hati Tuhan, punya benang garis benang merah yang sama.
Wow. Kalau yang nulis satu orang sama ya biasa ya. Tapi orang yang berbeda, pekerjaan-pekerjaannya yang berbeda, di tahun-tahun yang berbeda, bisa menuliskan dan punya garis benang merah yang sama. Oh, itu luar biasa. Nggak mudah. Kamu mudah baca Alkitab baik enggak? Baik, tapi enggak mudah untuk disiplin bisa baca Alkitab ya, dengar firman Tuhan ya. Kamu mudah firman Tuhan ini bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Banyak manusia tahu baik tapi belum tentu bisa melakukan ya. Olahraga baik enggak? Untuk kesehatan baik ya, tapi enggak gampang ya olahraga ya. Jadi perlu tekad yang bulat ya. Perlu kedisiplinan ya. Sikat gigi baik enggak? Tapi anak kamu muda jarang sikat gigi ya. Loh, anak kamu muda, saya pernah muda ya. Saya pernah jarang sikat gigi, makanya saya beberapa gigi lubang ya. Jarang sikat gigi ya. Banyak gudel. Gidal apa gudel? Untung pakai masker ya, jadi tidak tahu bau apa enggak. Perlu disiplin ya. Perlu disiplin. Anak kamu muda kok bijaksana seperti bahkan lebih daripada orang-orang tua. Penuh firman Tuhan. Penuh firman Tuhan. Di mana-mana engkau berada, engkau dibutuhkan nasihatmu ya, perkataanmu penuh kuasa. Sama-sama katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri. Para pelayan Zaman Kudus maju ke depan. Kuat ya, ke depan tambah sulit ya, tapi engkau kuat karena engkau bersama Tuhan ya. Jiwamu bisa tergoncang ke depan kalau nggak siap ya. Penuhi pikiran hati kita dengan firman Tuhan supaya engkau kuat. Ke depan ini semakin banyak orang mengalami gangguan jiwa, stres, depresi ya. Tuhan pakai kita semua ya, jadi kekuatan bagi banyak orang, memberitakan kabar keselamatan, kabar baik. Dunia butuh kabar baik ya. Semua orang butuh selamat ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengampuni kami. Kami juga mau mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami bersyukur masalah terbesar kami, dosa, Tuhan sudah bereskan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ketakutan terbesar kami yaitu maut, Tuhan sudah bereskan. Terbukti kubur kosong, Yesus mati 3 hari, bangkit dan naik ke sorga. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini memperingati pengorbanan Tuhan Yesus, kasih Tuhan yang begitu besar untuk kami, anugerah Tuhan besar untuk kami. Kami terima perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama